semuanya. Kita ketemu lagi ya bersama saya Kak Rose di acara Rupi No Secret. Wah, ada Daniel yang menemani kita juga hari ini di pojok sana, dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi sebelum kita ngobrol sama bintang tamu, mojok dulu yuk untuk membahas yang sedang ramai viral di luar sana, banyak menuai perhatian dan juga komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini komentar netizennya bukan cuma dari dalam negeri ya, tetapi juga dari luar negeri gitu ya. Siapa sih yang mau kita bahas ini? Kalau di dunia sosial media ini rame banget, karena sebelumnya juga berita ini cukup viral, menyangkut seorang konten kreator yang namanya adalah Jule. Ya kan, Jule ini adalah konten kreator yang sering membagikan kesehariannya, perbedaan budaya antara Indonesia Korea, karena waktu itu dia menikah dengan warga negara Korea yang namanya Na Daehoon. Udah punya anak 3. Ternyata ketahuan lah Jule ini katanya selingkuh, sehingga akhirnya si Na Daehoon menceraikan dia gitu, dan hak asuh anaknya juga jatuh ke tangan si Na Daehoon. Baru juga itu selesai tok ya putusan cerai, rame lagi si Jule. Kenapa lagi? Jadi gini ceritanya, Jule ini punya sahabat konten kreator juga asal Malaysia namanya Aya. Aya punya pacar namanya si Yuka. Yuka itu orang Indonesia ya, kalau Aya orang Malaysia. Dua-duanya konten kreator. Nah, si Jule sama si Yuka ini katanya temenan. Pertama kali kenalnya karena pernah sama-sama di pesantren gitu. Terus sama-sama konten kreator juga. Tapi kan dia tahu katanya ya, ini sahabatan juga akhirnya si Jule sama si Aya. Jadi tahu kalau Aya itu udah pacaran sama Yuka. Ternyata si Aya kemarin viral tuh videonya, dia nangis-nangis, dia curiga si Yuka ini hubungannya lebih dari sekedar teman sama Jule. Kalau enggak, kenapa nama Jule di WhatsAppnya si Yuka diganti jadi Jaki? Ya harusnya namanya perempuan, tapi diganti nama jadi nama laki. Which is itu kayaknya memang sering ya. Coba nih cek istri. Ya itu mana ini videonya ya. Ini video. Jadi dia tuh nunjukin ini namanya Jaki ya. Tapi setelah dicek nomor teleponnya, kalau di handphonenya si Aya itu teleponnya si Jule. Ngapain kalau tidak ada apa-apa? Kenapa namanya diganti Jaki? Gitu ya kan. Si Yuka sempat klarifikasi. Dia bilang nggak ada apa-apa, cuma temenan aja. Cuma dia takut nanti malah dikira gimana-gimana. Soalnya kan si Jule ini lagi viral beritanya. Ada videonya si Yuka ya. Ini kalau tadi si Aya ceritanya itu dalam mobil. Yuka juga mau kalah, klarifikasinya juga di dalam mobil kita lihat. Sama-sama. Tapi sebelumnya sempet tuh di broadcast si Yuka sama si siapa namanya Aya. Akhirnya si Yuka tuh sempet bilang, nggak ada apa-apa kok, orang itu gue lagi ngobrol sama si Jaki, ya kan. Terus kata si Aya percaya tuh kayaknya, oh iya nggak ada apa-apa guys gitu. Ternyata Jakinya beda. Ada Jaki A sama Jaki B, karena ternyata emang ada yang namanya Jaki itu ya. Nah gongnya adalah hari ini apa kemarin? Karena ternyata pacarnya si Jule ya, pacarnya yang waktu itu dipacarin waktu masih nikah sama si Na Daehoon, itu DM ke si Aya. Dia bilang katanya, aku punya bukti nih. Buktinya apa sih? Jadi ternyata ada buktinya di dalam mobil juga nih ya kan. Ada foto lah gitu. Ini nih WhatsAppnya. Aku kemarin istilah pokoknya ketemu mereka lagi ngedate katanya di zoo. Itu kita sempat bingung ya. Ini zoo apa sih? Kebun binatang. Apa zoo mana gitu. Tuh. Ternyata yang ditunjukin juga tuh sama Aya. Ini videonya viral ya, sampai ditonton berapa jutaan kali ya. Iya, ada videonya nih, Aya menunjukkan bukti bahwa kecurigaannya itu mungkin ada dasarnya. Kita lihat berikut. Ini fotonya gitu lagi nyender. Nah ini setelah diurak-urak, ternyata foto yang sejenis di dalam mobil ini itu pernah diposting sama si Jaki. Tapi ini Jaki beneran ya. Jadi mereka tuh ternyata punya teman juga yang namanya Jaki. Nih, sehingga gitu bajunya sama-sama hitam. Jadi kayaknya ada dugaannya nih, kayaknya tanggal 26 November itu deh. Dan foto yang tadi si cewek rambut merah dan itu yang motretin siapa di belakang? Diduga jangan-jangan Jaki yang motret gitu ya. Itu karena netizen ya memantau. Ini ada apa dengan di dalam mobil? Banyak sekali konten-konten di dalam mobil ini ya kan. Komentar netizen, ya ini kita ambil komentar netizen. Kalau biasanya kita ambil komentar netizen dari Indonesia, kita juga ambil konten netizen dari negeri jiran Malaysia. Ketika selingkuhan diselingkuhi, itu ngomongin soal si Safri tadi itu ya. Yang berikut, Inara minggir dulu, Jule mau comeback 12-12.
good. The Real Sahabat Adalah Maut. OTW jadi film The Movie Sahabat Adalah Maut. Yang berikutnya, ya ampun gak ada habisnya Juleha. Yang berikut, astagfirullah ya Allah. Nih, dari Malaysia nih kayaknya ya. Berkecai hati seorang wanita sewaktu LDR, wanita lagi merindui, tapi si cowok bahkan berbahagi kebahagiaan ke wanita lain. Sakit sangat, ayah kuat, terkejut, kita tengok tak sanggup, katanya gitu. Ada lagi Kak Kopini? Kau memang kurang ajar and betul-betul jahatkan Yuka. Kau hancurkan hati and mental kawan aku. Yang berikut ada lagi komentar. Please add English subtitle because I cannot understand your language. Walaupun kita serumpun ya, kadang-kadang ya ada yang nggak ngerti, tapi kurang lebih itu ya. Jule, kamu internasional, udah Korea, sekarang Malaysia. Oke. Nanti kita undang Jule lah. Boleh. Klarifikasi ya. Itu rambut merah siapa sebenarnya? Oke, kita lihat profil. Kalau ini rambutnya lagi nggak merah, dia pernah sih rambutnya merah. Ada Denada, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Denada. Kamu duduk di sini karena aku ingin melihat seperti apa reaksi kamu. Jadi kamu lihat ke kamera ya. Kamera yang mana Kak? Yang ini ya, ini. Sini ya. Oh ini. Oh yang di situ ya. Karena kita ingin melihat reaksi kamu ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana. Langsung ya. Very dramatic. Oke. Fokus, close up langsung ke mukanya Denada. Ayo. Oke. Apa reaksi kamu ketika kamu mendengar kalimat Denada operasi melulu, krisis identitas pasti. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendengar kalimat seperti ini? Denada nyari duit melulu sampai jarang nengok anak. Iya kalau itu ya. Aku akuin. Apa reaksi kamu ketika mendengar kata-kata Denada postingannya seksi banget sekarang, pasti lagi puber? Apa reaksi kamu ketika mendengar kalimat Denada sedang ketagihan oplas? Kasih tepuk tangan lu, kasih semangat buat Denada. Dari mulai ketawa dia sampai sedih. Apa yang bikin paling sedih apa? Yang paling sedih itu bahwa emang ya betul lah bahwa aku jadi jarang banget. Terakhir ketemu Aisyah udah lama banget Kak. Udah lama banget dan sedih jadinya. Tapi nggak boleh sedih Kak. Harus bersyukur. Aku harus bersyukur. Apa yang aku minta dulu dari Allah, yang aku sampai nangis-nangis minta, aku kepengen dikasih pekerjaan, kan aku udah dapet nih, udah dikasih. Dan memang karena untuk itu, maka aku mungkin tidak bisa sebebas itu ketemu dengan Aisyah. Ya itu kan udah dong, ya. Itu harus bersyukur gitu. Semua yang diminta, yang dikasih itu pasti ada enak, ada nggak enak. Iya, ada pekerjaan, dapat nafkah, dapat rezeki, walaupun dengan segala hal yang konsekuensinya, ya udah aku hadapin gitu. Karena memang aku harus melakukan ini. I have to do this. Kalau enggak, gimana? Apa sih yang kamu khawatirin? Ini kan kayak I have to do this. Iya. Apa yang kamu khawatirkan kalau kamu melewatkan kesempatan ini nih, kerjaan ini? Karena aku pernah betul-betul merasakan nggak punya duit sama sekali Kak. Aku betul-betul ngerasain nggak punya duit sama sekali, dan sebagai seorang ibu ya, yang pada saat itu juga aku lagi banyak PR-nya gitu ya kebetulannya. Jadi aku betul-betul sekarang ini tuh mensyukuri dan tidak mau meninggalkan sedikit pun kesempatan gitu untuk bisa cari nafkah dan dapat rezeki. Jadi istilahnya apapun yang aku harus, kita let's be honest gitu, bahwa dunia entertainment itu adalah dunia yang sangat amat kejam. Khususnya mungkin buat kita nih yang perempuan-perempuan. Dan apalagi yang udah kepala 4. Nggak mudah, nggak banyak teman-teman kita yang udah kepala 4 tapi masih bisa survive di sini. Ada betul, tapi banyak sekali hal yang harus dilakukan, banyak sekali PR-nya gitu, tantangannya banyak gitu nih. Sehingga apapun jalan yang aku tahu dan aku mampu, aku akan lakukan dengan maksimal for whatever it takes. Pokoknya buat udah gitu aja.
ibu pasti ngerti. Jadi yang paling kamu takutkan kalau kamu sampai tidak memanfaatkan momen kamu lagi banyak pekerjaan, tidak punya uang iya, tapi dibalik tidak punya uang itu, apa ya ketakutan terbesarmu? Ya, Aisyah. Aku kan providernya dia. Dan anakku saat ini, hitunganku sebagai seorang manusia dan keterbatasan ilmuku, yang aku tahu adalah dia bersekolah saat ini di Singapura, yang mungkin kita tahu semua salah satu negara dengan biaya hidup termahal di dunia. Tapi aku keep dia di sana dengan segala hal konsekuensi yang harus aku jalani sebagai seorang ibu, jauhan sama dia, nggak bisa lihat dia 24 jam, dan aku kerja di sini itu dengan banyak sekali pertimbangan yang aku nggak mungkin bisa share dan nggak mungkin ada tenagaku untuk membuat semua orang mengerti gitu ya. Tapi aku melakukan itu adalah karena perhitunganku sebagai seorang ibu ingin memberikan kenyamanan dan keamanan terbaik untuk dia. Kenyamanan, keamanan terbaik untuk dia gitu. Dan untuk itu konsekuensinya adalah ya aku harus ada dananya gitu. Jadi ya semangat dulu buat yang ada. Kenapa sih mesti ngomongin ini? Kita ngomongin yang lain aja yuk. Oke, kita ngomongin yang lain. Kalau gitu kita pindah ke kursi Vita atau Ya. Oke. Yuk mendingan ngomong ini. Ini tapi aku belum tentu juga di sini nggak bikin dia nangis loh ya. Iya, kenapa sih? Kita kasih tisu dulu deh daripada. Iya. Oke, baiklah. Baiklah Denada, seperti biasanya kalau duduk di kursi ini beda sama di kursi itu. Kalau di sini kamu harus jawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini merupakan fitnah atau fakta? Oke. Denada, Ya. ini sebenarnya mungkin udah dijawab ya. Fitnah atau fakta? Kamu itu lagi operasi lagi karena takut gak laku lagi di dunia hiburan ini. Fitnah atau fakta? Ya pastilah ada alasan itu, udah pastilah. Oke, ada postingan. Cara untuk survive juga, ya betul pasti. Karena penampilan itu kan yang pertama dilihat gitu ya. Iya. Ini yang terbaru kamu ini, aku apa ya? Denada melakukan apa lagi sih? Gitu. Selain lagu baru, aku juga punya sesuatu yang baru dari Thailand. Jadi apa sih nih Bu ceritanya? Aku pikir cuma mau ngencengin doang, ternyata enggak. Jadi memang mungkin karena ini ya Kak, yang namanya usia juga, lalu juga mungkin aktivitas sehari-hari, lalu juga mungkin karena faktor aku turun berat badan yang cukup banyak. Walaupun sebenarnya nggak dalam waktu yang sempit ya, cukup bertahun-tahun kan. Cuma orang nggak lihat pada saat di awal-awal aku turun kan nggak ada yang lihat karena pada saat itu pandemi. Aku baru jadi instruktur Zumba. Disitulah aku minta tolong bantuan dokter gizi dan seorang pelatih kebugaran, dan beliau-beliau inilah yang merubah gaya hidup aku di jumpstart lagi supaya aku bisa menjalankan tugasku sebagai instruktur Zumba di usia udah kepala 4. Kan nggak gampang Kak, otot jantungnya mesti dilatih, otot paru-parunya harus dilatih, core-nya harus dilatih. Nah, sebenarnya awalnya dari situ. Tapi kan orang ngelihatnya belakangan ini aja tiba-tiba aku udah wah gitu. Nah, Jadi yang kurus ada lagi yang kurus selain badan. bukan masalah kurus ya, tapi ya dia udah jadi tahu lah perubahan. Karena nggak ada ototnya kan di situ ya. Jadi lemaknya mungkin juga ikut berkurang. Betul sekali. Jadi sebenarnya kalau ini alasannya adalah karena aku merasa dia perlu dipercantik lah. Dan tadinya kan rencananya bukan untuk ditambah cc-nya ya. Iya, jadi dokter yang menolong aku di sana, kebetulan aku juga di rumah sakit yang sama dengan yang hidung ya, di Masterpiece, dan dokternya itu beliau adalah seorang profesor. Jadi ada beberapa pertimbangan yang memang diambil oleh beliau dan aku ngikut aja apa kata beliau gitulah. Sakit gak sih? Mulai nanya-nanya nih, sakit gak? Mahal gak? Sakit ya, kalau dikatakan nggak nyaman pasti ada lah Kak, gitu. Tapi kalau dibilang sakit, sejujurnya aku minum painkiller setelah aku siuman, itu minum 1 kali. Itu pun aku minumnya yang painkiller yang biasa-biasa yang over the counter, yang bisa dibeli bebas. 1 kali. Lalu yang kedua kali aku minum painkiller lagi itu 3 hari atau 4 hari setelah operasi. Itu bukan karena sakit, tapi karena aku tuh harus tidur tegak.
Tidurnya tuh nggak boleh telentang Kak, harus agak tegak. Nah itu pinggang belakangku tuh setelah hari ketiga, hari keempat tidur tegak ya, cekot karena tidurnya gini kan, nggak boleh miring, cuma boleh begini. Jadi aku minum hanya untuk menghilangkan ketidaknyamanan karena harus tidur itu. Jadi sekarang masih sakit gini nggak? Sekarang udah lebih nyaman, udah terbiasa, jadi udah tahu cara tidur. Sampai sekarang tidurnya masih begitu? Sampai sekarang tidur masih satu bulan Kak untuk dan aku biasanya kalau dokternya bilang 1 bulan ya nggak boleh, aku biasanya aku double 2 bulan aku nggak tidur buat ngejaga aja. Jadi ada efek samping yaitu encok ya. Komentarnya itu gitu baca. Komentarnya itu ya benar ya kata orang yang keseringan oplas itu akan nyandu terus merasa diri kurang dan selalu ada aja yang harus diperbaiki. Oke, ada lagi nggak abis ini yang mau kita kayak tidak ada. Menutup kemungkinan. Ayo percayalah. Kalau aku bikin apa-apa lagi pasti kakak juga tahu. Tapi maksudnya sekarang belum kepikiran atau udah ada nih kayak udah. Semua prosedur yang aku lakukan itu bukan prosedur yang impulsif Kak. Bukan yang tiba-tiba satu hari aku bangun dari tidur dan aku bilang, oh hari ini gua kepengen oplas ini. Enggak. Semua udah aku pikirin banget. Apalagi yang mana bagian apa? Nanti juga. Lanjut Vita atau fakta Nada. Oh, Aisyah itu kemarin agak kesel karena pas dia ulang tahun kamu malah lagi kerja, jadi gak bisa nemenin dia. Fitnah atau fakta? Setengah fitnah, setengah fakta. Jadi yang faktanya adalah betul dia lebih memilih untuk aku ada di sana sama dia ya. Tapi yang salahnya adalah aku nggak lagi kerja, aku lagi di Bangkok waktu itu masih. Ibu masih dalam proses. Ya, tapi sebenarnya ada truth yang ada-adanya adalah papanya Aisyah udah ngomong sama aku bahwa dia kepengen sekali spend ulang tahunnya Aisyah bersama dengan Aisyah. Dia nggak bilang berduaan aja, boleh. Cuma aku tahu bahwa itu akan jadi kali pertama lagi Aisyah spend birthday-nya dia bersama dengan papanya. Jadi aku kepengen kasih dia father and daughter time lah. Spesial. Jadi aku tetap hadir walaupun melalui layar video call dan aku tetap bersama dengan dia nyiapin semua as an emak-emak ya, nyiapin kuehnya apa, lilinnya segala macam, selamatin dia pagi-pagi, dia teleponan sama dia seharian, tapi aku betul-betul happy karena dia bisa spend time sama papanya. Oke, lanjut Vita atau fakta Nada. Ya. Kamu kemarin ngeluarin lagu baru di tengah hujatan netizen soal penampilan kamu sekarang. Tapi emang sengaja biar netizen malah juga semakin melihat lagu baru kamu itu. Fitnah atau fakta? Aku sebenarnya ngeluarin lagu ini udah lama banget. Dari mulai aku abis operasi itu. Jadi sebenarnya kalau didengar di situ ada kata-katanya tuh liriknya sebenarnya ngomongin soal itu. Dan banyak kan penyanyi itu banyak sekali pada saat mereka mengeluarkan karya itu ada yang karena kepengen dengar dari cerita orang, ada yang kepengen bikin statement untuk diri sendiri, ada yang kepengen menjawab masyarakat, whatever gitu. Nah kebetulan ini kemarin aku sedang berusaha untuk kayak bukan menjawab tapi menceritakan tentang diriku sendiri abis aku Rhino, tapi juga mewakili karena aku tuh kan lagi ada di satu acara yang kebetulan acara ini Kak banyak sekali aku setiap hari melihat orang-orang yang datang dengan perjuangan-perjuangan mereka. Ada ibu yang datang yang mereka di situ ngeberaniin untuk berkompetisi karena butuh uang untuk anaknya yang sedang berobat. Ada anak yang sedang berjuang untuk orang tuanya. Ada istri yang sedang berjuang untuk suaminya yang sedang sakit. Jadi terinspirasi dari itulah aku bikin Gotaki itu adalah supaya menyemangati orang-orang yang juga sedang dalam perjuangan. Sebetulnya itu sih. Kita ambil cuplikannya ya. Boleh. Curhatan dia tentang penampilan dia yang baru ini. Tapi ini di blur ya. Blur sebadan-badan semua. Komentar netizen coba kita baca ya. Apa komentar netizen? Apaan sih Nada? Kata, lu udah tua kagak pantes bisa nyanyi pakai baju gituan kayak gitu. Ih, Jelo umur berapa? Jennifer Lopez. Lanjut berikutnya Nada, Vita atau fakta? Harus ya. Kamu mulai spill dikit. Ada yang ngirim kamu bunga. Karena kamu emang sudah ada yang deket sama kamu, tapi cowok itu nggak ada di sini. Cowok itu aku nggak tahu deh, kayaknya tuh tinggal di Thailand. Fitnah atau fakta? Kamu bolak-baliknya Thailand dulu nih operasinya. Fitnah atau fakta? Padahal aku selain bolak-balik Thailand kan balik Singapura dulu Kak. Ya, tapi ini ada bahasanya ya. I miss you, apa sih bahasanya? I miss you-nya pakai bahasa Thailand. Karena aku lagi di Thailand. Masa? Iya, gengsi dong. Jadi udah ada pacar nih. Fitnah atau fakta? Ya jujur. Enggak, belum. Tapi deket. Tapi punya banyak teman dekat. Oh
banyak. Banyak. Cowok dong. Ada cowok, ada cewek juga. Di Thailand ada. Di Thailand yang deket enggak. Singapura. Udah dong kan nanyanya tadi 1 kali doang Amerika katanya. berarti Amerika. Ay, tuh kan masih aja deh dia mah. Oke, silakan duduk di sana. Oke, baiklah. Bener-bener deh dia mah. Aku di sini ya Kak. Iya, sekarang kita tetap ya. Dia pikir udah selesai itu pertanyaan soal pacar. Emang belum? Astaga. Ini ada checklist ya Bu ya. Nanti kita mau tunjukin ini kira-kira Oke. apakah ini ciri-ciri pacar Oke. atau ciri-ciri calon pacar Denada. Oke. Ya. Apakah dia duda? Apakah dia berondong? Apakah dia kalau punya anak lebih dari 1 berarti duda kan ya? Berarti masih lajang ya. Orang Indonesia. Buleleng. Bukan buleleng. Kak, kan dibilangin nggak punya pacar, jadi semua pasti jawabannya kan ini. Kan pacar atau calon pacar. Ini maksudnya preferensi. Duda. Ya dong. Berondong. Boleh asal single boleh. Asal single punya anak lebih dari 1. Boleh asal single. Orang Indonesia atau orang bule maunya? Boleh yang mana aja. Aduh, kalau saya mau udah kayak begini dah. Oke, kalau ini tanya nih checklist atau enggak? Apakah kamu sekarang ini kamu sedang dalam masa di love bombing? Iya. Sama iya udah. Enggak. Ada yang love bombing Enggak. Bohong ya. Dia mah senyum-senyum aja tuh asistennya. Aku sedang menikmati fase dimana happy aja Kak. Enggak, Happy ini pertanyaannya kamu sedang fase lagi di love bombing. Enggak dong. Bohong ya. Cuma lagi happy aja, happy. Itu bukan dari siapa? Ya ada. 1 orang atau 2 orang atau 3 orang? 1, 2. Tuh udah gitunya ada bunga ya. Ada kan? beberapa Hello yang My suka, December. iya. Tapi kartunya ditutup. Ada karena bukan cuma 1 orang yang ngirim itu, sebenarnya kan di slide tuh lihat ada 10 Kak, lihat tuh di atas. Iya, itu siapa yang ngirim? Ya makanya udah Biar ada kompetisi ya. Dia ngirim lili, kamu ngirim apa gitu. Oke, mari kita ngobrol lagi nanti ngobrol lagi sama Denada. Oke. Berikut kita mau ngobrol sama Bang Aji Darmaji gitu ya, atau Bang Idung, ini suaminya mendiang Po Alpa yang kemarin itu sempat ada urusan ke pengadilan, urusan soal ahli waris. Tapi ada kabar pada saat harusnya putri pertamanya almarhumah Po Alpa itu harusnya datang, Shirley, tiba-tiba dia nggak datang dan udah nggak pulang selama 3 hari gitu, sehingga itu cukup ramai ya. Ada apa dengan Shirley, udah pulang belum sih, akur atau enggak sih ini hubungannya, kenapa dia 3 hari nggak pulang? Kita lihat dulu profilnya berikut ini.